Gunung Lawu terletak di antara perbatasan dua provinsi, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lokasi tepatnya meliputi Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Karanganyar. Sebagai tempat sakral di tanah Jawa, Gunung Lawu memiliki banyak mitos dan cerita mistis yang seringkali dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Para pendaki yang pernah mendaki Gunung Lawu pun pernah mendengarnya, termasuk kisah para pendaki yang diganggu di Gunung Lawu. Salah satunya kisah yang dialami seorang pendaki bernama Wahyu. Ia mendaki ke Gunung Lawu di tahun 2020. Saat itu Wahyu mendaki bersama keempat temannya, dan di saat itu pula Wahyu dan rombongannya mengalami peristiwa di luar nalar. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis dan selamat mendengarkan. Oke, halo Mas Wahyu. Sehat ya Mas ya? Sehat-sehat, aman. Tangannya dingin banget nih, AC kali terlalu dingin. Mungkin Mas, karena aku orang desa Mas. Wah sama, Iya. aku juga orang desa. Biasanya kena AC masuk angin. Nah Mas Wahyu ini dari Jawa Timur ya Mas ya? Iya. Berapa hari perjalanan tuh? Berapa hari? Berapa jam? Dan dari hari apa ke Jakarta? Tanggal 23 sih Mas. Tanggal 23? Kemarin ya, 23. Ini ada acara apa? Ada keperluan, pekerjaan Mas, tugas. Oke, Iya. tugas. Dinas. Dinas, Ya, iya. dinas. Dan baru mampir ke sini yang pastinya akan menceritakan pengalaman pendakian horornya. Nah, kalau boleh tahu nih, yang akan dibawakan nanti pengalaman pendakian itu waktu di gunung mana nih, Mas Wahyu? Di Gunung Lawu, waktu lewat Singolangu Mas, tahun 2020 Mas. Bagi teman-teman semua yang penasaran ada apa aja sih selama perjalanan dia nih di Gunung Lawu selama 5 hari mengalami kejadian apa aja. Pokoknya teman-teman semua simak terus video ini sampai habis karena di situ banyak banget nih pesan-pesan nanti yang bakal kita dapatkan, dan yang pastinya di situ juga nanti kalian bakal mengetahui sisi lain dari Mas Wahyu ini seperti apa dan kayak gimana. Wah itu pokoknya kompleks banget nih Mas ya. Siap. Nah, tapi sebelum kita masuk ke cerita horornya nih Mas nih, kalau boleh tahu nih, dari sudut pandang Mas Wahyu tentang keindahan Gunung Lawu itu seperti apa, bisa dijelaskan nggak buat teman-teman semua yang mungkin yang mau mendaki Gunung Lawu itu kayak gimana sih? Kalau dari saya sih, Gunung Lawu itu kayak gimana ya, dia itu kalau menurut orang kan, wih mistis, jangan ke sana gitu-gitu. Padahal enggak sih, di sana itu bagus dan banyak hal yang bisa dipelajari dari sana. Dan tempat-tempat di Gunung Lawu juga sangat indah-indah ya, banyak juga orang-orang yang mengabadikan momennya di Gunung Lawu. Salah satunya betul. di Bulak Peperangan juga bagus banget tuh ya kan. Aman. Di puncak-puncak gunungnya Gunung Lawu itu Argo Dumila, dan paling terkenal juga warung tertinggi di Boyem, yaitu Boyem, menjadi salah satu legendaris penjual atau yang mempunyai warung tertinggi. Oke, mungkin kita gak usah berlama waktu lagi, dan bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama ceritanya kayak gimana dan seperti apa, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oh ya, jadi itu awalnya saya melakukan perjalanan pendakian waktu itu. Oke. Main-main aja sih di Lawu. Waktu itu saya lintas dari jalur Singolangu turun Sewu. Singolawu. Ya, itu rencana saya sih 3 hari. Rencana tuh ya. Rencana 3 hari. Ternyata zong. Lebih. Berapa jadi? Jadi aku 5 hari, Mas. 5 hari? Iya, 5 hari. Wait, dan tenan. Jadi awal berangkat itu aku aku mantan pacar, teman. Mantan pacar? Iya Mas, Oh. mantan pacar yang Dulu, pertama. dulu masih jadi pacar nih? Iya masih. Masih. Oh, yang sekarang pertama jadi- ini, oh, yang iya, pertama. sekarang jadi mantan ya? Iya, Ya. trial. Oh. 1 2.
5 orang mas aku mas. 5 orang. Ya 5 orang. Ini disebutkan gak ini namanya ya? Gimana Bebas. enaknya? Menurut sampean enaknya gimana? Kalau ada yang tersinggung atau enggak? Enggak sih, aman sih. Ya wes, sebutan. Jadi ini temanku namanya Halim, terus Jihad namanya, terus mantan pacar aku namanya Cika, sama ini satu lagi ini saudaraku namanya Gopur. Gopur. Ya dia gendut lucu. Oke. Ya jadi kita berempat berangkat dari terminal Bungurasi mas, Sidoarjo mas ya. Yo. Kita turun di terminal mana itu ya mas ya, yang mau ke Lawu itu, situlah pokoknya mas, lupa aku. Kita janjian sama saudaraku yang namanya Gopur mas, di situ mas. Lah tak kira dia kan rumahnya di Cepu mas. Ternyata dia naik mobil mas ke situ, keren, excited. Kalau bahasa Jaksel. Iya. Ternyata dia diantar sama pacarnya mas naik mobil. Wih keren. Wih keren mas. Terus dia bawa itu banyak lah mas bawaannya. Tak kira kita itu juga ditumpangi mas buat menuju ke Singolangu mas, base camp. Ternyata enggak mas. Loh? Pacarnya itu pergi mas. Rumahnya ternyata di Ngawi pacarnya. Oh iya. Lah terus setelah itu kita akhirnya charter mas. Charter semacam elf loh mas. Itu waktu itu mau sholat Idul Adha mas. Ya. Tapi kita nggak sholat mas. Dosa sih tapi gak apa-apa lah. Terus kita berangkat dari situ tadi terminal menuju ke base camp Singolangu mas. Lah ini semuanya ini belum ada yang pernah lewat Singolangu mas. Nggak ada yang semuanya. Belum pernah kalau lewat Singolangu kan. Oh jadi perdana Itu semua nih ya. Saya yang ngajak mas. Oke. Penasaran kan? Yo. Cuman informasi sudah saya dapatkan lengkap lah mas ya. Biar ada kayak perhitungan. Pas sampai di base camp ternyata banyak orang sholat mas. Idul Adha. Iya banyak orang sholat ya. Itu saya datang mas. Loh ini kok sepi, di mana itu ada orang sholat. Terus saya dibilang gini, kamu nggak sholat ah? Sudah telat kayaknya, aku bilang gitu. Jadi tak tunggu di sini sambil tidur gitu mas. Ya lama mas orangnya sholatnya lama mas. Nggak tahu sholat apa mas ya, lama pokoknya. Terus setelah itu orangnya datang, saya nggak boleh lintas. Oke. Lah terus saudaraku Gopur ini bilang dia temannya siapa gitu loh mas, lupa aku. Akhirnya kita boleh lintas mas. Oke. Boleh lintas, aman-aman aja itu mas. Terus kita jalan, kok jalannya enak, kayak wisata gitu ya, ada kayak taman bunga gitu-gitu. Iya. Awalnya kan ya. Jalan nih baik-baik saja sambil kita ngonten mas. Oh waktu konten tuh ya. Keren, bawa kamera yang gini-gini mas. Iya. Nah itu sampai di pos 1 kan aku tipe orang yang aku tahan sakit, terus berani perih tapi aku takut lapar kan mas ya. Iya manusiawi lah. Iya terus ada di pendopo pertama itu mas, aku mencurigai kayak ada di plastik hitam mas, curiga mas. Tak kira itu apa, tak buka ternyata mie mas. Indomie. Iya punya orang. Indomie maksudnya utuh nih? Iya itu. Tak masak mas. Oh udah dimasak? Belum. Oh iya masih Tak utuh masak saset. mas. Oke. Tak masak, nggak peduli lah. Aman lah, saya bilang gitu. Aman lah, bodo amat. Masak mas sambil makan ya. Terus setelah itu kita jalan menuju pos 1 kan ya. Pos 1-nya kan jauh sekali sih mas. Tapi banyak landainya. Kita enak-enakan konten mas, sampai lupa diri. Terus? Serius ini serius. Ya terus gimana? Ternyata setelah itu kita jalan, nggak tahu ada orang mas munculnya dari mana. Oke. Tiba-tiba bilang, mas hati-hati kalau lewat sini gitu. Aku, oh iya kita sudah hati-hati, kita juga nggak lagi nyebrang jalan kok. Aku bilang gitu mas. Ini orangnya ini pendaki atau Nggak tahu munculnya dari mana, tiba-tiba bilang gitu. orang tua? Ya setengah lah mas, setengah tua lah mas. Sendiri? Sendirian, nggak tahu munculnya dari mana. Kita kan lagi fokus kayak biasa, Iya. gini, foto-foto, Gimana video. tuh terusnya? Terus saya bilang, ya saya sudah hati-hati, saya juga nggak lagi nyebrang jalan. Saya bercandain gitu kan mas. Soalnya biasanya orang hati-hati kan yang lagi nyebrang jalan mas. Iya. Lah itu. Terus setelah itu saya jalan mas, lanjut ke pos 2. Di sebelum masuk pos 2 kan di situ banyak kayak petilasan-petilasan. Ada batu apa itu di situ kan, banyak lah kayak gitu. Sampai di pos 2 suasananya beda mas, kayak gimana gitu, aneh-aneh syahdu lah, aneh-aneh syahdu gitu.
nggak ada yang tahu kan, belum pernah ada yang ke sana. Cuman aku dapat info air cuma ada di pos 2 kan. Oke lah, kita turun ambil air, aku bilang gitu. Tapi bukan aku, kalian. Saya nunggu di atas, aku bilang gitu. Tak tunggu biar tasnya nggak hilang, tak akalin niatku gitu mas, biar aku nggak capek-capek turun kan. Jadi ini berempat turun mas, semangat sekali mas mereka. Ternyata airnya di dasar jurang. Di jurang. Sambil pas kembali pakai ituan bahasa Surabaya Sidoarjo, jancuk aku diakali, aku suruh turun ke jurang gitu. Pantes kamu nggak mau, alasannya nungguin keril gitu, padahal terjal gitu. Yo, namanya manusia, sekali lah ngakalin orang tua, aku bilang gitu kan. Kan ini usianya di atasku mas. Oh, orang ini disuruh di atas ya? Okay. Terus setelah itu, yaudah ayo kita naik gitu. Naik, itu masih aman-aman aja, sekitar jam 3-an itu. Jam 3 sore. Ternyata ketika aku jalan, si temanku yang satu sininya kan pernah kecelakaan, kena pen-penan mas. Oh, masih ada pennya. Dia teknik mas. Teknik ini. Aduh, pen-penanku sakit gitu. Keril nih aku yang bawa nih mas. Seret ya. Jadi dua keril nih. Ala-ala nih. Terus si mantan pacarku nih mas, juga aku itu juga apa alasan gitu. Keril tak kasih ke temanku yang satunya, yang tua ini, yang namanya Mas Halim ini tadi. Jadi kita sama dua keril. Terus saudaraku yang namanya Gopur ini mas, kayak dia sudah lama nggak naik, terus naik mas. Itu karena tak tipu, bukan tak tipu mas, tak rayu mas, semi nipu mas. Biar mau naik, akhirnya mau naik, kenapa kok sampai pucet gitu mas dia mas. Akhirnya sampai di sebelum pos 3 kan tanjakannya gini mas ya. Terus ada kayak pohon besar mas, disarungin gitu mas. Pohonnya itu di tengah jalan. Pohonnya. Terus di situ itu sudah aneh mas, sebelum memasuki situ. Tak tanya gini, Sam, aman tak gitu? Gak aman. Tapi dia diam aja sambil kayak murung mas. Ada apa? Bilang, gak apa-apa. Ya wis gini, tas tak bawa gitu. Aman ini. Terus dia sampai bilang, aku lo jadi ngerepotin. Wah, kayak sama siapa? Aku kan gitu mas. Dia lucu orangnya, gendut lucu pokoknya. Terus itu, setelah itu dia kayak sudah tak rawat, ayo wis lah ngecamp di pos 3, tapi kita kok jalan gak nyampe-nyampe. Kayak jalannya nggak ada ujungnya mas. Tiba masuk di daerah pohon yang di itu tadi, disarungin. Sam, lihat. Iya Sam, ngono. Ya itu yang buat aku jadi kayak ibaratnya panik atau sakit tadi loh. Nah itu yang dia lihat. Apa yang dilihat tuh? Kayak wujudnya itu semacam kayak besar pokoknya, tinggi besar tapi nggak hitam, cuman matanya itu banyak loh mas. Wajah itu kayak mata semua loh mas. Terus yuk ayo jalan, tapi kayak kita mau jalan itu kayak dihadang, kayak nggak boleh gitu. Terus aku bilang gini, masa gara-gara aku tadi yang bilang orang tadi hati-hati tapi aku nggak nyebrang Sam, aku bilang gitu. Iya mungkin, wis lah bodo amat, biar aku gitu kan mas. Terus akhirnya kita, singkat cerita udah, kita cuek, pura-pura kita buta aja nggak lihat. Ngecamp itu mas di pos 3 mas, bener-bener nggak ada orang kan. Sunyi, aneh, dan banyak pocongan. Pocongan itu apa? Pocongan loh mas, yang setan pocong itu loh. Oh pocong. Ya setan pocongan. Kok bisa tahu emang dihantuin parah itu? Ya itu mas, karena ada basic mas. Basic buat kelebihan lah ya. Ya itu. Full mas. Full. Jadi tak kira itu kayak biasanya di suatu tempat disarungin gitu ya. Ya tak lempar-lempar mas sama aku mas. Tak kira gitu pohon gitu kan ya. Sama si saudaraku juga, coba sih lempar-lempar itu paling pohon aku gitu. Mungkin karena kita capek gitu kan. Sama-sama yuk lempar-lemparan ya. Siapa yang paling jauh kena mas. Tuh, tapi kok dia jalan gitu mas. Si Ono jalan mas. Wih, pocongan nih gitu. Ayo masuk tenda. Aku bikin 2 tenda mas. Set 1 tenda Naturhack isi 4. Yang satu ini tenda punyaku kapasitas 2 mas. Aku sama pacarku mas. Yang mereka bersama-sama. Rama-tama gitu ya. Situ setelah itu gini, Sam. Tenda kok goyang-goyang gitu.
angin, aku bilang gitu. Serius gitu. Aku lihat, coba keluar gitu. Jadi kita ibaratnya kayak ini pocongannya itu kayak gini loh mas. Oh, ngelingkerin tenda. Di tenda kita gitu. Iya. Memang ya mungkin gara-gara gak sholat paling mas. Oke. Imanku lemah waktu itu mas, asik. Iya. Setelah itu mas, gimana ini? Ya udahlah, banyak-banyak doa aja. Akhirnya tidur itu nggak tenang mas. Terus akhirnya nggak ada yang masak, terus uslah tidur aja lah gitu. Mengamankan diri kan niatnya mas. Ternyata mas, ini yang di luar ikutan masuk ke tenda mas. Seret. Pocongan itu. Mantap, iya di sebelah saya mas. Pantesan kok tenda kok kayak sesak loh mas. Kan aku tidurnya aku hadap sini, dianya hadap sana. Terus loh, ini kayak ada orang, pas aku noleh gini, seleng. Pas mas hadap-hadapan jarak segini. Gila. Aku gini aja. Gitu. Yo, tak merem-meremin mas. Terus setelah itu, wes lah, bodo amat lah, aku gak peduli kan mas ya. Tidur-tidur aja mas. Tak kira ya semuanya aman-aman aja. Ternyata itu nggak aman. Sampai full ya kayak gitu mas, kayak tenda di gebrak-gebrak. Terus dari atas pohon kayak dijatuh-jatuhin. Itu padahal di situ kan ada shelter mas, di situ mas. Di pos 3 ada shelter kan. Nah itu kita nggak pas ya di daerah di depannya itu mas. Yang shelter terus jalan tanjakannya kan gini, naik gini. Dan itu udahlah besok aja, sepagi mungkin kita jalan gitu. Ternyata kita bangunnya kesiangan mas, sekti pemuda bangun siang. Jadi itu setelah itu kita naik mas. Di atasnya pos 3 itu ada kayak tempatnya kan enak banget mas ya, tapi nggak ada air. Menghadap ke sana. Wah kita sebenarnya harusnya kemarin ngecamp di sini, jangan di pos 3 gitu. Sabana gitu. Iya, yang Sabana itu. Terus kayaknya tapi ya gimana lagi gitu. Dari situ kan sudah nggak begitu jauh kan, cuman dari atasnya situ langsung trekking gini kan. Niatku kan aku nggak tahu itu tembusnya di mana kan. Ternyata tembusnya persis di sampah-sampahnya Sendang Derajat. Keluarnya langsung di situ dia. Aku nggak tahu mas. Terus jalan kok kayak berat apa sih? Ngono paling masuk perasaan itu sudah berkurang kan lah. Si temanku ini tak kira niatnya dia itu bangun candi mas di Lawu itu mas. Serius mas, kok dia bawa berat lah. Dia itu bilang gini, biar nanti besok-besok itu kalau ada yang kesini biar dikira Lawu ini laut gitu, karena dia kan bawa kerang mas ya, tapi kerangnya itu nggak dikupasi mas. Kerang-kerang yang ada itunya loh mas. Ngerti 5 kilo mas. Gila, banyak banget mau bikin seafood di sana. Ya terus dia bilang ini nanti biar dikira ini laut gitu, mau buat candi dia di Lawu. Terus setelah itu dikupas kan jadinya dikit. Kan beban sudah otomatis berkurang kan mas. Tapi kita itu merasa loh kok masih berat gitu. Terus pas kita masuk di atasnya yang Sabana itu, aku bilang coba tengok di keril ada apa, aku bilang gitu. Keril ditaruh mas, dibuka, dia nggak tahu maksudku mas. Iya. Keril dibuka, set, nggak ada apa-apa. Bukan gitu. Lihat di kerilmu ada apa gitu. Lihat sekarang gitu. Dia kan sambil gini sih mas, kayak gini loh mas. Iya. Set akhirnya coba pakai kerilmu, ya. Tanya sama belakangmu, loh mas merinding mas. Tanya sama belakangmu di kerilmu ada apa. Yang di belakang-belakang kan diem aja ya, masih satu tim sama aku. Coba tanya terus minta bisikin ke kamu. Lah itu, keril kita buat kursi mas. Buat kursi, buat duduk-duduk. Sama yang di pos 3. Si pocong ini atau makhluk yang beda? Ada, beda. Apa? Beda. Kayak anak-anak mungkin usianya sekitar 16 tahun kalau di kita gitu. Perempuan atau? Laki-laki gitu. Usil sambil gini-gini, duduknya kakinya gini-gini, kakinya gini-gini sambil ayo gitu. Makannya berat kerilnya. Iya, padahal aku mikir padahal kerang sudah dikupas yang 5 kilo tadi mas. Setelah itu kita naik, ternyata tembus di Sendang Derajat mas. Di situ kita pecah mas, sempet pecah jadi 3 sama 2 mas. Jadi aku naik duluan sama temanku yang namanya Halim itu tadi mas. Yo. Niatnya naik buat bangun tenda terus jemput mas. Ya. Ternyata aku nyampe duluan mas.
dan itu gunung kan bener-bener sepi, nggak ada orang. Ketika itu sudah aku bikin tenda, aku ngecamp di Sendang Derajat pas yang di gininya loh mas. Yo. Nah itu, ayo udah kita turun lagi. Jadi aku turun balik ke arah Sabana itu tadi mas. Ternyata ini sudah kepisah mas, kepisah 3 orang ini nggak bareng-bareng. Terus akhirnya aku bawa carrier-nya dia kan, otomatis naik. Ayo tak jadikan otomatis ibaratnya aku dorong dari belakang biar sampai mas. Singkat cerita sampai di Sendang Derajat kan ada warung kan ya di situ. Udah di orang warungnya gini, udah minum ini dulu gitu. Tak kira ya cuma beli-beli biasa, ternyata dia itu tahu mas. Aku nggak menyadari kan waktu itu. Terus udah minum, ya udah minum gitu. Sampai ngecamp di mana di sana. Oh ya udah, pokoknya minum ini dulu. Habis minum udah agak enakan mas. Oke. Udah agak enakan. Setelah itu kan dia tanya, ini summitnya jauh apa enggak? Kok kayaknya ini jauh? Enggak, dekat ini, dekat gitu mas. Pas menuju ke atas puncak kan mas ya. Lah itu dari situ kan cuma seret-seret gitu kan ya, sampai besok paginya, sebelum paginya masih malam itu full teror mas. Tetap Masih sama tuh tetap, digangguin cuman juga. beda kayak di situ ada kayak pembagi zonasi ibaratnya mas, bahasa kerennya. Oke. Ibaratnya lelembut dari daerah A nggak bisa ke B gitu. Oh, oke. Jadi itu beda wilayah mas. Dan ketika itu ini ada apa aku gitu, kok tiba-tiba ada angin kenceng nggak jelas dan ada yang namanya banaspati mas, Banaspati. bola api itu Iya. ngelilingin tenda mas. Gila. Ini apa aku gitu. Ini yang ngeliat semuanya, Saya Mas aja. ya Gimana responnya tuh? ya kayak ini apa gitu, biasa aja mas, cuman kayak kok parah, maksudnya itu kita itu buat salah apa gitu kan. Keliling-keliling aja ya, kalau bisa tak tendang mas ya, kayak futsal nggak bisa ya mas. Terus gak lama setelah itu datang kayak petapa-petapa gitu mas, datengin ke saya. Ada hal-hal yang disampaikan kan ke saya mas, yang pada intinya saya ini disuruh datang ke Hargo Dalem Oleh si petapa ini. yang tak kasat mata. Oh, oke. Aliran putih ini, aliran putih. Oke, yuk. Semuanya tidur mas ya. Aku datang nih sendirian ke Hargo Dalem. Ternyata di situ lagi ada kayak misal orang-orang kayak kejawen gitu loh mas, Iya. aliran gitu. Lah itu di situ lagi ada kayak mediasi apa mediator ya. Pokoknya orang yang dijadikan wadah. Oke. Nah itu aku dituntun sama orang dari tempatku ngecamp sampai ke situ. Iya. Ibaratnya silakan masuk gitu. Lihat ini ada apa gitu. Aku disuruh ngelihat. Jadi ini kalau nggak salah 3 orang, 1, 2, 3, bajunya sama semua kok mas. Pakai hitam-hitam. Ini yang berdiri 1 orang, mungkin pawangnya atau apa nggak tahu ya. Lah ini yang ujung ini sudah kayak jadi mediator. Jadi jalannya dia kayak orang-orang keraton gitu loh mas. Yang keren lah jalannya menurutku mas. Yang tengah ini juga bilang, aku ini dari kerajaan ini tahun ini gitu. Oke. Dia bilang gitu. Dan yang ini mas, dan yang ini juga kemasukan nggak tahu hewan mungkin atau apa, aneh pokoknya mas. Kayak dia gini terus mas, tapi nggak bisa ngomong. Iya. Di situ aku bingung maksudnya apa gitu ya. Terus ternyata si orang ini yang berdiri ini mau jadikan aku sebagai wadahnya dari ketiga ini mas. 3 yang makhluk itu ya? Iya. Aku bilang, lu kamu kalau kayak gini yo coba silakan kalau kamu bisa, tak bilang gitu. Kamu nggak akan bisa, aku bilang gitu. Dia nyoba mas, dimasukkan ke aku, masuknya malah ke dia. Terbalik malah. Yang berdiri ini. Karena terus ketika dia lihat aku, akhirnya dia cuma gini aja, nggak tahu ya apa yang dia lihat di aku kan mas. Langsung kayak dia minta maaf mas ke aku mas. Mungkin ya yang dia lihat kayak aku ke atasnya sana, maksudnya kayak terahnya itu mas. Iya. Keturunan apa atau siapa, apa yang mengelilingi gitu ya. Lalu dia menjelaskan ke aku, di daerah Lawu ternyata
kan banyak orang-orang petapa Mas ya di situ. Mencari sebuah keilmuan atau pusaka ya di sana. Di sana ada tempat tapi disembunyikan. Saya dikasih tahu tempatnya. Namanya kalau nggak salah Hargopawon atau apa gitu, lupa aku Mas. Kan kalau dari Lawu di seberangnya sana kayak ada tower. Sampai tahu itu tower di daerah situ. Itu tempat buat nyari Pusaka. Tempatnya di situ. Oke. Nah itu aku diajak ke situ dan banyak sih Mas hal-hal kayak gitu-gitu, dan di situ kan dibilang tempat muksanya Prabu Brawijaya ya. Di situ, dan ternyata di situ banyak kayak kejanggalan-kejanggalan sih Mas. Kalau menurut saya itu kan makom Mas. Makom itu kan petilasan ya. Yo. Cuman buat dia meditasi atau apa gitu. Jadi nggak ada kayak Jasadnya. Biasa sih Mas, nggak ada kayak misalnya meninggalkan sebuah keilmuan, kan nggak ada. Cuman masyarakat kita itu bilang itu angker karena itu dia dijadikan rumah sama lelembut kan Mas. Oke. Dan juga sempat pas setelah itu Mas, setelah itu saya balik Mas. Dikira saya itu hilang sama teman saya. Lu enggak, aku habis dari sana gitu, jalan-jalan, aku bilang gitu. Oh ya udah, aman-aman, dia bilang gitu. Tidur nih Mas kita Mas. Pas tidur, sukmaku lepas Mas. Sukma? Iya. Sadar tapi? Lepas. Ya, sukmaku lepas. Gimana tuh? Traveling aku Mas. Iya. Traveling ke sana, nggak tahu mungkin ada pemicunya atau apa yang ngajak buat jalan-jalan sih Mas. Di arah ke sana itu, dan aku melihat juga ini loh yang tadi kamu lewati, ibaratnya gitu. Dan ternyata yang saya lewat ya memang dia itu kan jalur kayak jalur Lawu kuno sih Mas, Singolangu itu ya. Dan diperlihatkan di situ ada apa gitu di sepanjang perjalanan. Kenapa kamu kok sampai perjalananmu kayak gini? Dan di situ juga ada mitos kan, nggak boleh pakai apa hijau atau apa dikaitkan dengan Istana Selatan, ibaratnya gitu kan ya, di Lawu itu. Nggak tahu kan kenapa. Ternyata memang di situ yang saya lihat secara bukan dohir kan Mas ya. Memang banyak tempat-tempat yang dibuat petapa Mas. Semedi gitu Mas. Sampai ibaratnya sampai orangnya hilang gitu ya. Dan itu beberapa ada juga yang lagi kayak mendalami sebuah keilmuan loh Mas, biar sakti ibaratnya Mas. Kata orang-orang gitu, biar sakti. Dan aku juga ketemu sama orang usianya sekitar hampir 400-an Mas. 400 tahun? Iya, di lereng Gunung Lawu Mas. Tapi yang jalan sukmanya. Ada kayak padepokan di situ Mas. Padepokan kayak cuma gubuk kecil di tengah hutan kaki Gunung Lawu Mas. Ibaratnya mungkin itu ngajak aku biar datang ke sana ibaratnya. Di si orang ini, dan dia bisa tahu sukma saya Mas. Gimana bisa taunya? Si orang itu komunikasi kah? Iya, kayak aku kayak wujud gini, padahal nggak wujud kan. Dia tanya, oh kamu dari mana gitu, kok bisa kamu sampai sini? Oh kamu keturunannya ini ya, dia bilang gitu. Iya gitu. Terus dia tanya kan, kamu siapanya? Raden ini gitu, dia bilang gitu. Orang-orang dari masa lalu lah Mas. Oh iya, itu katanya sih, saya nggak tahu. Saya juga banyak orang yang bilang ke saya kalau saya keturunannya itu. Bahkan sering presiden kita yang pertama itu datang ke mimpi saya Mas. Sering. Iya. Ngasih benda-benda bertuahnya, termasuk tongkat komandonya itu ke saya. Ada, itu masih ada? Ada. Dan orangnya sebenarnya masih itu Mas. Aslinya. Di suatu tempat di Pulau Sumatera. Di situ. Saya dikasih tahu kayak banyak hal loh Mas, di rahasia-rahasia di sana. Terus setelah itu saya dikasih kayak sebuah amalan Mas sama si orang tua ini tadi Mas. Yang umuran 400 tahun itu? Iya, dikasih amalan, baca ini untuk agar kamu nanti
aman, lancar, dan ibaratnya dia nanti akan bisa membantu kamu kalau kamu terdesak. Oke. Situ mas. Akhirnya saya kan apa ya mas ya, buat apa gitu kan, zaman modern rek gitu kan. Iya. Cuman ya setelah menghargai mas ya, tulisannya itu kayak tulisan bahasa Arab mas, tapi Arab gondol mas, nggak ada kayak itunya loh, kayak ibaratnya kalau orang bilang itu raja. Aku bawa itu mas, tapi itu pas ketika Sukma saya balik itu nyata loh mas, ada. Dipegang Iya, tulisan itu juga. nyata tulisannya. Disimpan sampai sekarang. Enggak sih mas, Dibuang. iya diamankan ibaratnya. Oke. Iya. Terus setelah itu temanku loh, kamu habis ngaji dari mana gitu? Nggak ngaji, nggak tahu, aku bilang gitu. Ini aku tak ceritakan kan nggak ada yang percaya mas. Ya wes, gak maksa kan. Paginya samit, ketemu seorang petapa, cium tangan sama aku mas. Nggak tahu apa yang dilihat di aku mas. Mungkin kan tingkat keilmuan ada kayak sepuh atau enggaknya kan mas. Itu mungkin yang dia lihat. Loh pak, kenapa sampean? Nggak usah pak, aku loh bukan siapa-siapa, aku loh masih anak kecil kemarin sore. Nggak usah gini-gini pak gitu. Orangnya cium tangan dan kayak bener-bener apa ya mas, menghormati gitu mas. Nggak tahu mas, saya melakukan apa kan nggak tahu ya. Akhirnya si orang ini nuntun saya ke puncak sambil bilang, temanmu ini suruh hati-hati gitu. Teman dalam satu tim ini. Iya, salah satunya karena ada hal yang dia langgar di sini gitu. Angku. Oke. Kayak ibaratnya Sombong. di situ kamu nggak boleh sok keras lah ibaratnya di Lawu itu gitu mas. Oke. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Terus setelah itu kita kan nggak lama ya mas ya di puncak. Kembalilah kita ke camp lah mas ya. Kan cuma 15 menit ya turun. Dan turun pas ketika turun itu aku merasa kok ini kayak bukan aku gitu mas. Karena mungkin setelah traveling tadi mas ya, nggak tahu. Singkatnya aku yaudah kita turun. Aku firasatku sudah nggak enak mas. Harusnya kan dari mana Sendang Derajat sampai bawah kan nggak lama ya kalau turun. 1 hari aku nggak tembus mas. Loh, kok bisa? Nggak tahu mas. Jalan di situ-situ aja berarti? Jalan aku mas, ya jalan gitu. Kayak ibaratnya jarak pos ke pos itu panjang. Aku jalan pagi ketemu malam loh mas. Dari pos per pos nih ya? Satu Dari pos Sendang ya? Derajat. Aku akhirnya ngecamp di pos 2 itu kalau nggak salah. Oke. Di warung-warung. Lama, ya. Itu sampai warung-warung pun aku sekitar jam 10 malam. Gila. 12 jam aku jalan mas. Kan gak logis ya. Lalu kan seret sampai kan. Ya. Di pas ngecamp itu di situ ada kayak pendaki mas. Nggak tahu pendaki beneran apa bukan beneran kan ya. Sendiri atau rombongan? Satu tenda berdua. Oke. Kok anehnya ketika aku bilang dia nurut. Bilang apa? Kan aku nggak kebagian tempat mas. Tempat kan cuma di situ aja, yang lainnya kan jalan bebatu ya. Mas, sampai mau naik apa turun? Kalau mau turun ayo tak bantu packing sekarang gitu. Dia cuma diam aja sambil gini. Ya udah mas ya, tak packingin tendanya biar dia turun niatku mas. Aku ngecamp di situ gitu. Dia diam aja, temennya itu liatin aku gini terus mas. Kan kalau diliatin gini, siapa mas yang nggak serem, diam aja sambil gini mas. Iya sih, benar-benar. Sekitar jam 10 malam. Itu pun kondisi 2 temanku ini ngedrop, jadi aku bawa double carry lagi. Sampai di itu tadi. Akhirnya si anak ini aku nggak tahu turunnya lewat mana dan dia perginya kemana nggak tahu. Pokoknya setelah aku packing, dia nggak pamit nggak apa, tiba-tiba hilang. Ini orang. Hilang? Iya, yang 2 orang yang aku packingkan ini mas. Jalannya kemana tahu nggak tahu? Nggak tahu mas. Padahal posisi kita itu sadar mas di situ. Dan kita baru naruh keril kan. Ibaratnya teman-temanku kan melihat semua gitu. Nggak ada yang tahu dia perginya kemana. Jadi bahan pertanyaan nggak pada Iya, saat itu? lihat-lihatan gini tok mas. Udah biar gitu. Akhirnya ngecamp di daerah pos 2 itu tadi mas ya. Ngecamp itu full gangguan mas juga di situ. Kayak air hilang mas. Air mineral nih ya? Hilang. Masak kayak nggak ada rasanya loh mas.
kok Harusnya nggak ada rasanya. ya masak padahal sudah dikasih bumbu gitu kan ya. Oh, nggak ada rasanya. Hambar. Kok aneh gitu. Ini kenapa gitu. Terus si temanku itu sudah kayak tidur tapi nggak sadar loh mas. Mungkin aku positif aja, kecapean gitu. Kecapean. Terus ternyata dia itu mimpi basah mas, si temanku itu mas. Mimpi basah. Iya, temanku Oke. di pos 2. Gak sadar mas sampai besok pagi menjelang siang. Kok anak ini kok kayak nggak ada nyawanya loh mas. Temanku sampai panik mas. Ini gimana gitu. Akhirnya nggak tahu dari mana datangnya muncul juga orang yang di Sendang Derajat tadi mas. Yang petapa tadi mas. Nggak tahu dia munculnya dari mana mas. Datang sendiri, pergi sendiri gitu mas. Pas datang apa yang dia bilang tuh? Dia bilang kurang lebih kayak gini. Ngapain kamu ngecamp di sini gitu. Ibaratnya kayak gitu kan. Ngapain kamu berhenti istirahat di sini sampai bermalam gitu. Lawang aku capek, tak bilang gitu. Ngomong aku jalan loh 12 jam lebih kok nggak sampai bawah itu. Kenapa? Aku bilang gitu. Di tas kamu ada apa? Dia bilang gitu. Ke aku. Kertas tadi mas. Oh, yang tulisan Arab itu. Kertas tadi mas. Oke. Jadi kayak energinya berlawanan. Jadi kayak misalkan harusnya jalan ini aku dilewatkan sana mas. Kayak dia pemicu terbukanya portal mas. Ibaratnya gitu. Dia bilang gitu. Gara-gara ini gitu. Ngapain kamu bawa lawang saya dikasih, ibaratkan gitu saya. Menghormati orang tua kan, ya dikasih. Ternyata itu pemicunya mas. Dia bilang, kamu kalau kepingin ampuh, ya jangan gini caranya, nggak ada yang instan, dia bilang gitu. Aku kan nggak pingin sakti, kan aku biasa-biasa aja, aku bilang gitu. Ngapain, buat apa, modern rek, aku bilang gitu. Dia bilang, kamu kalau dibilangin itu jangan keras kepala, dia bilang gitu ke aku. Terus aku, ini temanku gimana? Sebentar lagi dia sadar, dia bilang gitu. Terus dia kemana? Dia bilang, udah tunggu aja gitu. Terus setelah itu, perjalanan juga ke bawah, siang-siang itu juga aneh, kayak kan Sewu kan panas mas, kayak itu matahari kok kayak nggak bisa tembus, kan aneh pisan mas. Aku curiga bukan kayak ini, aku bukan jalan di dunia aku gitu. Bukan ini kayaknya aku gitu, bukan. Dan kondisi orang-orang pas ketika pada waktu itu aku jalan berpapasan sama orang tua, ketika tak tanya dia bilang dia anaknya Mbok Yem, naik ke atas. Tapi dia bawa kayak beras. Gitulah ke atas. Dipikul gitu ya? Sama anak kayak orang-orangnya lah mas, banyak porternya lah gitu. Cuman dia kan bilang, aku sampai mikir, masuk anak itu aku bilang gitu, kan aku ya nggak tahu mas ya. Dia bilangnya gitu, terus aku positif aja lah. Terus, oh iya hati-hati. Cuman kayak berulang terus mas, ketemu orang yang sama mas. Dengan jawaban yang sama juga? Berulang. Wah, gila sih. Kan positif mas ya, positif ya. Wah ini bukan. Cuman gini aja wis. Kode-kodean mas, ya wes gimana ya. Terus akhirnya aku, ayo turun sekarang gitu. Temanku gimana caranya turun gitu. Ya udah turun, tinggal turun gitu. Nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba si orang ini tadi yang nemuin aku yang berulang-ulang, kan harusnya dia naik ke atas, aku turun di bawah kok ketemu lagi gitu loh mas. Berapa kali ketemu berarti? Kayak sering mas, hampir 5 menit sekali mas. Harusnya kan kalau naik ya ke atas bukan ke bawah ya. Kalau ke bawah kan turun, kan aku turun kan nggak mungkin ketemu kalau gini. Itu ketemu terus siang-siang. Terus akhirnya aku rek iki rek aku gitu. Wes lah biar. Terus aku baru sampai di bawah, padahal aku jalan pagi jam 10 pos 2 mas, ke base camp itu berapa sih jauhnya mas? Aku sampai bawah 4:30 sore. Lama juga. Jadi aku sampai 5 harian mas di situ karena kayak jauh gitu. Iyalah. Terus sampai bawah kan ada temen orang base camp. Aku tanya, aku di atas kok gini, ketemu ini. Loh kamu lewat mana naiknya? Aku lewat Singolangu. Pas kapan kamu naik? Kemarin. Gak sholat aku bilang gitu. Walah ya bener, dia bilang gitu. Di sana itu soalnya kalau pas hari H Idul Adha ada kayak
prosesi apa gitu, lupa aku mas. Di Ritual tertentu lah ya. tapi yang ritual bukan manusia. Oh, bangsa. Iya bangsanya lelembut itu tadi mas. Oke, oke. Di beberapa titik di situ mas. Itu kesalahanmu gitu. Kamu juga nggak pakai salam, nggak pakai apa gitu. Ya wis apa maneh aku bilang gitu. Gak apa-apa wis ngono. Terus ternyata yang di atas ikut ke bawah mas sampai pulang mas. Sampai rumah. Sampai aku pulang. Keponakanku kan indigo mas juga. Iya, iya. Bilang gini, cacak sama cewek itu, cewek cantik gitu. Iya. Si keponakanku belum ada 5 tahun dia mas. Hmm. Aku loh, apa ini? Terus aku lihat tuh, kenapa kamu ikut pulang? Katanya dia, aku pingin ikut kamu gitu. Gitu terus mas, sampai pada akhirnya, sampai sekarang sih mas. Sampai sekarang Iya, masih ngikutin. masih banyak sih kayak cocok sama energinya kan menarik mas. Oh. Bahkan di beberapa kasus kan di Lawu sempat ada orang hilang mas ya. Itu sampai saya dimimpiin 4 kali Oke. sama yang anak hilang yang sampai sekarang belum ketemu itu. Oke. Saya bilang ke guru saya kan punya guru pembimbingan mas. Biar saya nggak tersesat maksudnya. Saya bilang, saya mimpi ketemu ini, posisinya di sini. Kalau mimpi kamu 4 kali, kamu berangkat gitu. Akhirnya pas waktu itu mas, aku bilang ya saya 1 hari mimpi 4 kali mas. Berangkat akhirnya. Berangkat, Sukmanya yang berangkat. Oke. Dan ketika saya ke situ, ternyata si yang anak hilang ini kayak apa namanya? Dia yang tak tarik gini, ayo pulang, kamu dicari banyak orang. Aku belum mau pulang, dia gitu. Di belakangnya dia banyak anak-anak kecil kayak main, jadi posisinya dia yang saya lihat sih mas, di daerah Pasar Dieng kalau nggak salah namanya ya. Di posisi pertemuan 2 tanah. Oke. Jadi satu ini kayak jalurnya ke bawah gini, ini naik mas. Di sini ada pohon tumbang 1, dia muncul dari sini. Ketika saya ajak dia pulang, muncul emak-emak rewel. Ngapain kamu ajak dia pulang gitu? Dia rumahnya di sini, bukan gitu. Terus minta tanya ke dia, ternyata dianya yang nggak mau pulang gitu. Oke. Terus ya udah akhirnya kan kalau gitu kan nggak bisa mas. Sudah telat kan juga pas pada waktu itu juga rame kan yang kegiatan SAR Pencarian itu ya. bahkan mulai dari SAR apapun sampai SARKUN juga kan ya, SAR dukun ya. Benar. Sampai itu juga lah, itu kalau memang dari dianya yang nggak mau pulang nggak akan bisa balik. Terus saya bilang ke guru saya kan pas waktu balik, apa jawabannya? Dia yang belum mau pulang. Ya udah biar, jadi yang orang-orang ya udah biarkan tugas mereka gitu. Jadi sampai sering juga kayak ada apa saya dimimpikan. Cuman kalau di kegiatan di SAR kan yang disampaikan harus yang masuk akal sih mas. Maksudnya benar. di luar hal itu kan mas. Harus rasional ya. Iya, cuman kebanyakan di sini kan orang-orang mesti menyalahkan bangsa mereka gitu kan. Padahal nggak sepenuhnya, cuman nggak sepenuhnya gitu kan. Jadi ya sampai sekarang sih mas, kayak masih ngikut sering kayak, jadi saya itu kalau ke Lawu kayak ada ikatan kuat, kayak suka aja gitu mas. Kayak punya daya tarik tersendiri. Iya kayak, jadi saya nyobain semua jalur tanpa jelas kenapa gitu mas di situ mas. Bahkan di satu waktu saya pernah mandi di Sendang Derajat mas. Aneh mas, pas mandi kayak ada kayak mau kesurupan tapi nggak bisa gitu. Yang tak rasakan, cuman kayak frekuensinya itu beda mas. Dan ketika banyak melihat kayak orang-orang nari lah apalah di situ, dan banyak lihat korinnya orang-orang dari masa lalu mas. Melihat gitu. Kalau setiap kali ke situ, bahkan sering sih, bukan hampir setiap hari, mungkin sebulan itu 2-3 kali, ayo pulang gitu mas, si itu.
pulang kemana gitu, kamu kalau mau pulang jangan ajak aku gitu. Oke. Dia minta pulang. Ya itu ternyata si yang ngikut aku itu karena yang dari yang kertas tulisan Arab itu mas. Iya. Jadi ibaratnya kita sudah diijab sama dia, jadi kayak diikat gitu, makanya ayo pulang gitu. Ya saya ya pulang gitu. Aku ngapain aku ke sana gitu. Cuman kayak ketika ke sana itu nyaman gitu mas, nyaman banget, nggak tahu ada apa, tapi setiap ke sana itu mesti ada kayak keanehan pas ketika saya di Lawu itu mas. Iya. Entah pernah juga melihat kereta kencana lo mas, Oh, itu di mana, di puncak atau di Sindang Derajat mas. di Sindang Derajat? Di situ terus banyak melihat orang-orang yang menurutku gak masuk akal sih mas. Apa? Masa saya melihat orang itu bisa terbang mas, Eh, nggak tahu itu entah di dimensiku apa di dia ya, pokoknya kelihatan jelas gini terbang. gila. Aku mikir paling aku kecapean gitu. Terus sering di situ ada kayak jual beli serangan ngetes kesaktian. Oh, Terus pernah juga saya nyoba kan lewat laut. Setelah dari yang tadi awal saya pulang, selang seminggu saya berangkat lagi ke Lawu, lewat jalur yang sama, Candi Ceto. Candi Ceto. Nyoba Oke. kan kayak ada kesini dan ternyata itu memang belum selesai mas. Saya jalan sendiri mas. Mm-mm. Di Candi Ceto itu ada yang namanya bulak peperangan itu. Mm-mm. Saya sampai di situ dan saya menyaksikan memang mas, kayak ya orang-orang jual beli serangan adu kesaktian gitu mas. Oke. Cuman wajahnya kayak kulitnya itu abu-abu mas, warnanya mas. Pucat gitu. Ya abu-abu gitu, terus cuma melihat gitu-gitu terus. Dan aku dikasih tahu hal-hal kayak sisi magisnya Lawu mas. Apa itu? Ya kayak hal-hal gaibnya memang ada gitu. Di sini tuh kayak aku di sini gitu. Dan ditunjukkan kayak ibaratnya ulama atau apa tokoh-tokoh sakti yang ibaratnya menjaga daerah itu mas. Dikasih lihat, oh ini gitu, kayak nggak tahu mas kenapa gitu, aku juga ngapain gitu, aku kayak nggak kepin tahu kan mas. Terus biarkan, cuman dia itu kayak nuntun aku terus mas, nuntun selalu ke sana gitu. Dan pas anehnya itu ketika dilakukan itu, dia kalau lewat Candi Ceto itu ketemu sama jalur Jogorogo mas. Di situ ada satu orang keluar dari sana, Dari jalur Jogorogo. Jogorogo. Aku tanya, mas sampean dari mana, mau kemana gitu. Saya dari Jogorogo mas. Sendiri. Iya. Sampean mau kemana? Hargo Dalem gitu. Saya mau ngapain? Mau sholat gitu. Sholat di sini kan bisa aku gitu. Aku kan nggak paham. Kalau mau ikut ayo mas, biar sampean tahu gitu. Diajaklah aku ke sana mas. Aku ngikutin jalan dia itu kayak nggak bisa mas, kayak capek mas, kayak semakin dikejar dia semakin jauh mas. Nggak tahu aku itu orang apa bukan, bodo amat sih. Tapi masih ngikutin tuh ya? Ngikutin mas, tapi selisihnya jauh mas, sampai dia nggak kelihatan. Oke. Kan terus sampai lewat Pasar Bubra itu, di situ dia diam di situ, buang koin ya, uang gitu. Tak ambil uangnya mas sampai aku mas. Ngapain dibuang, kasih aku aja lah gitu. Iya. Dan ketika itu aku masuk mas, Masuk ke situ yang dibilang orang-orang pasar goib itu mas. oke. Dan Gimana? memang ada. Penglihatan menurut lu? Kan di situ ada tulisannya Pasar Dieng ya. Iya. Di batu sebelah kanan itu ya, di yang mau gini kan, Iya. bukan di situ posisinya, di atasnya setelah itu, Di setelah plang itu ya? sebelum menuju Sabana, Iya. posisinya di situ. Oh. Aku di situ kayak bener-bener Jawa pada zaman dulu mas. Terus kayak ada sering kayak abdi dalam keraton gitu loh mas, kayak nggak tahu minta upeti atau apa. Saya lihatnya kayak orang ngasih koin emas, petian, kadang ada kayak yang apa mas, kain sak yang buat tempat uang itu loh mas. Iya. Ngasih, aku lihat gitu. Terus dan anehnya di situ aku lihat pendaki mas. Pendaki. Iya, ya pakai keril modern lah mas, keril. Iya. Dia beli barang di situ mas. Barang apa nih yang dimaksud nih?
kayak semacam jaket mas di situ. Dan aku mikir secara logika di zaman dulu itu nggak ada orang jual jaket, ya kan? Aku mau meringatkan tapi nggak bisa, kayak ada jangan, Pembatas. jangan gitu. Oh, oke. Terus aku lihat dia beli mas, otomatis aku penasaran kan ya. Kayak aku ngikutin dia tapi dia nggak bisa lihat aku mas. Ketika tak ikutin dianya, ternyata setelah dia ini pergi kan, gak lama dia itu balik mas ke situ. Ternyata dia itu sudah MD mas, MD apa? meninggal dunia di situ. Makanya kenapa aku lihat aktivitasnya berulang terus mas. Begitu-gitu aja aktivitasnya. Datang, pergi, beli jaket, pergi, beli jaket, gitu terus mas. Setiap hari tuh. Jadi Mungkin setiap kayak aku disuruh lihat sambil mungkin mikir, perhatikan gitu. Oh, dan kegiatannya seperti itu aja aktivitasnya. Iya berulang mas. Dan yang terakhir badan dia berubah jadi si Lukman mas, setengah hewan setengah manusia gitu. Jadi rambutnya kayak agak gimbal gitu, badannya setengahnya kuda mas. Saya lihat itu. Serem banget ya. Terus pas tak tanya, sampean nggak tahu aku bilang gitu, sampean ini kok bisa gini gitu. Dia jawabannya, percuma mas gitu, aku lu dari dulu cari jalan keluar di sini terus mas, tembusnya sini lagi gitu. Ya udah mas, biarkan gitu. Terus aku tanya mas sama kayak yang nunggu situ, dia bilang percuma, meskipun kamu sakti atau apa punya kemampuan, ketika mereka masuk ke sini kamu keluarkan, orang di dunia kamu nggak akan mengenali mereka. Dalam artian nggak mengenali kayak gimana? Contoh ya, misalkan sampean hilang ya, Iya. masuk ke dimensi mereka. Perbedaan dimensi kita itu jauh mas. Saya 3 hari di situ, ternyata 2 minggu mas di sini mas. Jadi misalkan hilangnya 1 bulan, berarti Iya, ya, balik ke dunia yang manusia udah tua gitu. ya itu kan nggak ada yang makanya maksudnya aku kan nggak paham mas. Iya. Apa sih maksudnya gitu. Aku masih kayak penasaran, ya udah perhatikan gitu. Lama-lama berubah jadi si Lukman tadi mas, si manusianya tadi. Terus ketika aku keluar dari situ, aku baru paham. Sampai rumah, kan orang rumah, kamu kemana aja selama 2 minggu kok gak pulang-pulang gitu. Hah? Aku 3 hari aja gitu, 2 minggu gitu, 3 hari ya gitu. Dilihatkan kayak tanggalan. Ini sekalian, aku kan nggak percaya. Tanya aku ke saudaraku, terus aku lihat, aku coba WA mas, kan keluar tanggal. Loh iya aku gitu. Terus baru dari situ aku sadar kayak, oh maksudnya nggak bisa mengenali itu ini gitu. Jadi kayak aku diajari kayak lebih memelihara kesadaran sih mas. Jadi di dunia kita itu gini, di Lawu itu isinya ini gitu. Dan memang kayak ada beberapa tempat yang dituju para petapa gitu mas, untuk muksa namanya. Dan proses-prosesnya aku diperlihatkan, mulai dari yang awal tadi kan mas, jadi wadah atau apa, itu ibaratnya titik awalnya mas. Dimulai dari situ ibaratnya. Oh, berarti selama di Gunung Lawu ini lu banyak banget ngalamin kejadian yang dimana lu dikasih tahu nih tempat-tempat inilah. Iya, dan aslinya Lawu itu seperti gini, itulah ya. gitu, ya. ya. Oke, dan ini lu alamin ketika di tahun 2000 COVID 2020. Oh, 2020. Oke, ini 3 tahun yang lalu ya kurang lebihnya ya. 2020. Dan ini pendakian bersama 5 orang. Iya, jalan-jalan sendiri. Ya. Nah, ini dari pendakian lu nih bersama tim lu pada saat itu mas. Kan tadi si Gofur ini kan dengan kondisi fisiknya yang nggak wajar ya. Dan dia kan mungkin peka nggak sih melihat kejadian-kejadian sesuatu yang lain, atau cuma lu aja nih? Sebenarnya nggak mungkin, karena pengaruh si itu tadi mungkin ya. Mungkin jadi agak kayak kok gini gitu, jadi kayak peka gitu mas. Berarti mengalami kejadian-kejadian di luar nalar itu yang lebih banyak lu sendiri mas yang ngalamin? Iya, saya gitu. Cuman ada beberapa waktu tim itu juga tahu gitu. Iya. Kayak gitu. Peka tapi lebih
kepekaannya itu lebih dari lu lah ya, ibaratnya ya. Wah, ini cerita gokil banget sih ya. Ini dari Singolangu Ke Sewu. lintas Sewu dan akhirnya balik lagi ke Cipto. Iya. Cuma dikasih tahu tempat-tempat Gunung Lawu itu seperti itu. Iya, yang kan kalau di orang diceritakan seperti ini gitu. Kan saya orangnya nggak percayaan Mas kalau berdasarkan katanya gitu kan. Kalau saya nggak membuktikan sendiri. Dan ternyata memang oh iya gitu. Oke. Memang gitu gitu. Iya. Nih pertanyaan gue agak sensitif nih dulu nih. Nah, lu ngalamin kayak situasi kondisi lu kayak gitu tuh udah lama gak sih? Sudah Kayak lama. lu udah tahu tempat-tempat seperti itu, hal-hal yang di luar nalar lu lebih peka. Udah lama kayak gitu. Sudah lama. Sering sih Mas kayak aku menamainya kayak silaturahmi gitu Mas. Silaturahmi sama siapa nih? Sama itu mereka. Jadi aku sering kayak explore kayak tempat rumah mereka lah Mas. Apa Misalnya, tujuannya tuh? pengen tahu sesuatu yang ibaratnya hal yang nggak pengen orang tahu sih Mas. Kayak keasliannya itu gini, terus jadi lebih kayak untuk antisipasi aku atau teman atau siapapun ke depannya. Jadi kayak oh nanti kamu kalau ke sini kamu hati-hati. Kamu jangan gini. Jadi lebih ke ibaratnya biar aku aja gitu. Jangan ada yang aku yang lain gitu loh Mas. Dan ini lu alami udah lama juga berarti? Lama sih Mas. Pokok awalnya itu sekitar tahun 2013-an Mas. Pas ketika itu ada satu insiden sih Mas di satu gunung di Jawa Tengah sana itu. Apa gunung apa? Di perahu Mas. Oke. Sampai timbul trauma Mas. Di Kenapa saya. di perahu kenapa? Awal mulanya itu dari perahu nih. Iya. Ngalamin Di apa tempat perahu? camp mati suri Mas. Hah? Iya. Mati suri? Mm-mm. Karena apa? Nggak tahu Mas, tiba-tiba Mas. Dan ini mati suri itu udah dievakuasi? Di atas itu juga pas waktu Idul Adha juga Mas. Nggak sholat lagi. Oke. Iya dulu tapi lebih awal itu. Enggak, ini di posisi udah meninggal? Mm-mm. Dievakuasi? Aku sama kakakku aja Mas. Oke. Berdua. Sepi Mas gunungnya Mas. Ah. Sepi gitu. Pas waktu itu yang tak ingat tiba-tiba gelap Mas. Itu padahal aku fit Mas, nggak ngapa-ngapain dan nggak punya riwayat penyakit. Oke. Tiba-tiba pas ketika itu aku melihat badanku Mas. Ketika roh udah keluar Lu ngeliat sendiri badan dari lu? tubuh, nanti dia masuknya ke alam kedua namanya Mas. Aku lihat kakakku ini sama aku Mas. Kakakku bangun-bangunin Mas. Ya. Sampai kayak gitu kan. Dan lu ngeliat nih ya? Aku ngelihat, ya. Terus aku diajak staycation Mas. Kemana staycationnya? Di sana, di alam kedua, membuktikan yang katanya di kitab surga neraka dan teman-temannya ibaratnya. Wah, ya ini sebentar nih, sebelum Itu, kita membahas tentang kayak mati gitu. suri ini gue masih penasaran sama orang-orang yang pernah mati suri ya. Apa benar kayak gitu? Bener Mas. Tapi nggak semua yang orang yang setelah itu jadi punya kelebihan, nggak semua Mas. Jadi ketika di satu titik itu Mas, kita dihadapkan dengan dua pilihan di situ. Apa pilihannya? Pilihan yang pertama nanti kita masih diberi kesempatan buat kita berbuat baik. Oke, membenahi diri. Iya. Ah. Yang kedua, kita udah kayak wis lah gak apa-apa wis gitu. Jadi ketika kita balik tetap gitu-gitu aja Mas. Oke, gitu-gitu aja maksudnya gimana nih? Tetap sama Mas. Perilaku dan lain-lainnya padahal kita di sana sudah diperlihatkan. Wah ini kamu nanti disiksa gini. Kayak gitu-gitu sih Mas. Dan ketika orang mengalami mati suri dan dia balik lagi itu karena ketika di satu titik terakhir Mas, kita diberitahu hijab yang selama ini ditutup Mas sama Tuhan. Oke. Dia tuh bilang gini, belum waktumu pulang. Lihat ke bawah gitu. Saya lihat ke bawah gini, kayak dijorokin gini loh Mas. Jadi balik, tapi panca indera nggak bisa dipakai Mas. Kayak ya tuli buta komplit lah Mas, paket lengkap. Dan baru balik ketika aku masih ingat diadani Mas, telingaku. Di lokasi camp? Iya. Oh berarti masih di kakakku. situasi yang sama ya? Diadani. Jadi lebih dari 12 jam Mas. Kayak sadar diri. gak sadar, kayak ya udah kayak Gak bernafas juga. nggak ada, ini nadinya juga nggak ada, kayak diem gitu Mas. Makanya Oke. akhirnya setelah diadani aku bisa dengar
aku bisa lihat tapi aku nggak bisa ngomong, Mas. Lah, terus gimana? Kayak tolong gitu, aku. Cuman sampai akhirnya diadani 3 kali, terus aku dikomati, Mas. Jadi ibaratnya kayak aku dilahirkan lagi, Mas. Oke. Tapi ketika itu, setelah itu mengalami hidup berat. Hidup beratnya tuh Melihat hal yang nggak mestinya kita lihat, rahasia-rahasia Tuhan ibaratnya. Nah, Mas Wahyu, kita sebelum akhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman semua nih yang menonton video Mas Wahyu kali ini, khususnya di pendakian Gunung Lawu di tahun 2020? Kalau dari saya sih tetap jaga itu etika, terus sebisa mungkin jangan meremehkan, karena banyak, kalau di zaman sekarang kan banyak yang lebih kayak meremehkan, apa sih? Aku loh bayar beratnya, aku loh gitu ya. Buanglah sifat keakuanmu itu di manapun, karena keakuanmu itu nggak akan membuat kamu itu dilihat orang itu wah gitu. Ya. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak nih ya Mas Wahyu ya. Iya, siap. Datang jauh-jauh dari Sidoarjo yang pastinya menceritakan pengalaman pendakian horornya waktu di Gunung Lawu ini, sangat gokil banget. Dan bagi teman-teman semua yang menonton video kali ini, semoga bisa mengambil sisi baiknya, dan yang buruknya buang jauh-jauh, ambil pelajarannya lah ya. Siap. Dan dari gue Indra, nggak ada lagi nih pesan-pesan dari gue. Cukup sekian, saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.